Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Mang Aka. Pada kesempatan kali ini Mang Aka mau sharing berbagi cerita seputar kehidupan. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun kalian berada diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan tentunya. Sebelum Mang Aka menyampaikan sharing, turut berduka cita juga ya telah terjadinya gempa di daerah Cianjur, kota Cianjur, yang begitu banyak korban ya meninggal dan yang luka-luka, begitupun yang kehilangan rumahnya, hartanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan digantikan oleh Allah SWT yang lebih baik. Dan yang meninggal mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diringankan segala hisabnya, diberikan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya, kepulihan. Dan mudah-mudahan kota Cianjur juga cepat pulih kembali. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan tentunya ketika Allah memberikan cobaan dan ujian, asalkan kitanya menerima, ikhlas, ridho apa yang Allah hendaki, dan tentunya Allah berikan keberkahan buat kita. Allah akan berikan ada gantinya yang lebih baik buat kita. Dan setelah saya pelajari juga, ketika Allah memberikan cobaan yang begitu besar ya di kota Cianjur, banyak para relawan, para donatur ataupun orang-orang masyarakat luas seluruh Indonesia ini banyak yang peduli ya, yang saling mensupport dalam materinya, dalam bentuk tenaganya, ataupun segala yang mereka punya mereka sumbangkan untuk kota Cianjur. Nah, balik lagi ke topik pembahasan pada kesempatan kali ini, maka mau sharing seputar kehidupan. Maka mungkin pernah merasakan hidup kesulitan, tidak terarah dan terasa yang banyak ujian-ujian dalam kehidupan ini yang membuat putus asa itu ada ya dalam pikiran kita. Nah, tapi alhamdulillah pada saat ini diberikan ketenangan, keberkahan oleh Allah SWT. Apa sih yang harus kita lakukan? Terutama yang harus kita lakukan adalah maka mempelajari ilmu yang namanya magnet rezeki ya. Karena maka mungkin tidak ikut seminar, tidak ikut cuman melihat dari sebuah konten Pak Nas ya, Pak Nasrullah di channel YouTube-nya, bahwa ketika kita masih punya perisai, kita tidak menerimanya, kita tidak mengakuinya, tidak menyadarinya, gitu kan. Perisai itu adalah salah satu dosa yang pernah kita lakukan, yang kita tidak sadari, yang kita tidak akui, yang kita tidak ngerasa kita tidak punya dosa, padahal kita punya kesalahan di situ. Nah, pada intinya ketika kita udah menerima, mengakui, menyadari apa yang pernah kita perbuat, dan kita mohon ampun kepada Allah SWT, dan ketika Allah sudah mengampuni kita, maka banyak peluang-peluang hidup kita untuk lebih baik, banyak peluang-peluang kita untuk mendapatkan keberkahan. Nah, yang pertama yaitu kita harus menyadari dulu apa yang pernah kita lakukan dan kita akui, dan kalau kita punya salah ya kita minta maaf kepada saudara kita, teman kita, ataupun orang-orang yang pernah kita sakiti. Gimana kalau misalkan kita pernah menyakitin orang lain dan orang itu sudah tidak ada di dalam kehidupan kita, atau misalkan sudah tidak ada di ruang lingkup kita atau lingkungan kita, ya kita doakan saja. Mudah-mudahan orang itu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, keselamatan gitu ya. Mudah-mudahan punya amanah-amanahnya dilunasi semua amanah-amanahnya,
Nah, seperti itu. Nah, tentunya hal-hal seperti itulah yang Maka lakukan, dan alhamdulillah banyak peluang-peluang keberkahan, peluang-peluang kita mendapatkan kebahagiaan. Dan sebenarnya kalau kita sudah Allah ampuni, atau misalkan oleh Allah sudah diangkat laknatnya atau sudah dihilangkan perisai-perisainya, maka timbul jalan yang apa yang harus kita kerjakan itu udah Allah tunjukkan gitu. Beda kalau kita masih punya perisai. Kita melihat sebuah sebuah benda aja, kalau kita punya perisai ya kita cuma bisa lihat bendanya aja gitu. Tapi kalau kita punya perisai, kalau perisainya udah hilang dan mendatangkan Allah keberkahan buat kita, maka benda itu akan bisa bermanfaat dan berguna buat kita gitu. Dan kita akan terlihat gitu, oh saya harus ngerjain apa nih buat benda ini, misalkan seperti itu. Nah, tentunya di setiap keberkahan kenapa sih Maka itu di channel YouTube-nya itu membahasnya tentang keberkahan? Ya tentunya saya mengajak, dan tentunya saya sharing kepada kalian semua bahwa kita hidup itu harus punya keberkahan oleh Allah Ta'ala gitu kan. Karena kita hidup itu sebenarnya simple gitu kan, kalau kita cuma bisa melihat sepintas gitu ya. Karena saya pernah mempelajari bahwa kalau kita hidup itu sebenarnya cukup, yang kita butuhkan itu apa sih gitu. Yang kita butuhkan itu di dunia ini cuma dua, makan dan minum. Tapi kenapa kok bisa seribet ini hidup ini gitu. Nah, apa sih alasannya? Yaitu karena kita tidak menyadari, kita tidak bersyukur, kita tidak memahami, tidak mempelajari gitu kan. Kenapa Allah memberikan kita kesulitan? Kenapa Allah itu tidak mengabulkan doa-doa kita? Nah, seharusnya kita harus bisa mempelajari itu untuk introspeksi diri ke dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah maka juga seiringnya waktu banyak berdoa kepada Allah, dan alhamdulillah meraih sebuah impian melalui amal soleh. Nah, di sini kita Allah akan mengabulkan doa-doa kita, tapi kita harus menjalankan dulu amal soleh kita. Saya yakin kalau kita udah menjalankan amal solehnya, amal-amal soleh, maka doa-doa kita akan Allah kabulkan satu persatunya. Salah satunya apa? Kita menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kita berdoa, kita jangan mementingkan di dunia ini saja, tapi kita harus mementingkan juga di akhirat nanti, gitu kan. Nah, yang ketiga, ya kita bisa berbagi, kita bisa berpuasa, kita membantu orang lain, berbaik sama orang lain, berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu bentuk amal soleh yang harus kita perbuat. Yang kedua, terus apalagi ya kita menjaga ucapan kita dari ucapan yang tidak baik, yang tidak jujur. Kita mulai belajar berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata apa adanya. Nah, itu yang Allah suka. Nah, tentunya kita menjalankan aktivitas kita ya sesuai Allah tunjukkan gitu. Saat ini Allah, saya suruh apa nih, suruh ngerjain apa nih, ya kita kerjakan aja gitu. Kita saat ini tidak punya pekerjaan, ya kita kerjain aja. Kita apa yang harus kita lakukan pada hari ini, intinya itu. Dan Allah itu mendatangkan keberkahan itu karena kebersihan hidup kita. Kalau satu persatu kita membersihkan kehidupan kita, misalkan dari hati kita mulai dibersihkan, kita tidak membicarakan orang lain gitu kan, tidak menyakiti orang lain, kita tidak berburuk sangka pada orang lain, maka satu persatu keberkahan mulai timbul, mulai berdatangan. Nah, tentunya di sini Maka bukan berbanyak berbicara seperti ini bukan karena Maka sok tahu,
Maka juga di sini belajar dan maka mengajak sharing bersama. Ketika ada saran dan masukan boleh dituliskan dalam komentar. Dan tentunya di dalam kehidupan ini sebenarnya mudah kalau kita mudahkan. Dan hidup ini akan sulit kalau kita mempersulitnya. Seperti itu singkatnya. Dan itulah yang Maka rasakan gitu. Nah, makanya keberkahan dalam hidup ini itu sangat penting gitu ya. Dan yang namanya berkah itu contoh ya, sebenarnya Allah itu udah mengajarkan kita gitu ya. Kalau kita punya hajat, kita bisa sholat hajat, kita berdoa di situ apa hajatnya. Kalau kita sedang kebingungan, Allah udah memberikan kita jalan, kita sholat istiqoroh gitu kan, kita minta petunjuk kepada Allah melalui sholat sunnah gitu ya, dengan sholat istiqoroh. Kita pengen diperluas rezeki kita, ya kita tinggal bangun tengah malam, kita sholat tahajud gitu kan. Secara simpelnya seperti itu. Tinggal balik lagi kepada kita mau nggak melakukannya gitu kan. Sedangkan perubahan itu kita harus perjuangkan gitu kan. Nah, dan tentunya keistiqomahan itu adalah hal yang utama yang harus kita lakukan gitu. Nah, terus kalau kita pengen amal soleh itu kan kita bisa mengamalkan, selain menjalankan sholat 5 waktu juga kita bisa menjalankan sholat sunnah-sunnahnya seperti itu. Dan seiringnya waktu amal soleh kita raih, amal soleh kita jalankan terus menerus, dan nanti akan tumbuh keberkahan dan permasalahan hidup kita itu akan mulai ambiar dengan tertutupinya dengan banyaknya amal soleh gitu. Kalau kita berdoa terus menerus kepada Allah, tergantung kepada Allah, karena yang harus kita lakukan itu ada seperti itu. Kita harus berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah biar kehidupan kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Paling sampai di sini dulu sharing Maka. Mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyampaian ataupun dalam pembahasan kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya ya. Dan yang udah mendukung channel ini, saya terima kasih banyak. Dan yang baru gabung dan baru melihat video ini, sampai salam kenal dari saya Maka. Paling itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.